Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati, tetap berjalan dalam jalan-jalan yang Tuhan mau kita tempuh. Jangan ikuti jalan kita sendiri, apalagi jalan-jalan dunia ini. Karena saya percaya jalan-jalan Tuhan adalah penuh dengan damai, sejahtera, dan kehidupan. Dan kita akan kembali belajar tentang kesucian di dalam rumah Tuhan. Begitu penting sekali karena kita rindu kita menjadi gereja jemaat kepenuhan Kristus yang bisa akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Tuhan membutuhkan sebuah tempat yang cocok, yang pas dengan karakteristiknya. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus, maka gereja yang bisa menyalurkan segala kepenuhan Allah, dia harus sesuai dengan karakteristik Allah yang adalah suci. Karena itu kita perlu membangun nilai-nilai, kita perlu sama dengan apa yang Tuhan mau, yaitu perlu ada kesucian di dalam rumah Tuhan. Karena kita sudah belajar kemarin, Tuhan tidak mau kita cemar dengan perkara-perkara kecemaran jasmani dan rohani. Karena itu kita belajar kemarin bagaimana kita memiliki janji di mana Tuhan akan menjadi Bapa dan kita menjadi anak laki-laki dan wanitanya. Karena kita memiliki janji itu dalam 2 Korintus 7 ayat 1, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi saya mau katakan bahwa kekudusan, kesucian adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita jemaat. Kita memang diselamatkan karena kasih karunia. Kita tadinya layak binasa karena dosa kita. Dan kita tidak layak diselamatkan. Tetapi Allah memperkenankan dengan kasih karunia-Nya. Kita diperkenan, kita diangkat, kita diperbolehkan. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh. Tetapi karena Yesus sudah mati untuk kita, Dia berikan anugerah itu kepada kita. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan anugerah Tuhan dengan hidup sembarangan. Dengan hidup tidak bertobat. Dengan hidup seperti dunia. Nggak boleh. Kita harus berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, dan justru kasih karunia itu mendorong kita untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu kita sepanjang sejarah Alkitab, kalau Bapak Ibu pelajari, bahwa ketidaksucian, ketidakkudusan itulah yang membuat terkadang kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, kekalahan. Saya ambil contoh pagi ini tentang orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Kita tahu bahwa Yosua akhirnya memimpin bangsa Israel. Begitu dahsyat dan luar biasa sekali bagaimana Yosua akhirnya merebut tanah demi tanah yang memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika satu hari Tuhan menyuruh untuk mereka menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan, katanya, saudaraku, kepada orang-orang Amori untuk dibinasakan. Lalu mereka disuruh oleh Tuhan. Kalau saya ajak saudara melihat di dalam Yosua pasal 7, dan ternyata Tuhan berfirman, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Jadi ini ada satu suku tidak terlalu besar, dan suku ini harusnya kalau suku-suku yang lain gampang dan mudah dikalahkan, suku ini tidak terlalu banyak. Makanya Yosua berpikir, ya nggak perlu tentara yang besar untuk menyerang suku ini. Kota yang kecil dihuni dengan tidak terlalu banyak orang. Jadi mereka cuma utus 3.000 orang kira-kira. Tapi ternyata apa yang terjadi, mereka justru kalah. Sampai Yosua berdoa, dan Tuhan menjumpai Yosua dan berfirman kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa tanpa kesucian, kekudusan. Orang ini kalah. Kenapa? Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah dan kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh-musuhmu. Jadi kita lihat bernama Akan, ya, yang mengambil, mencuri, ya.
Aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah. Ini menurut mereka, ini alasannya ya. Dan saudara, mereka berkata ini barangnya indah-indah, sama seperti alasan Saul juga, ini sayang ini ya. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami. Dalam ayat yang kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam ayat 25, 26 dikatakan, seperti ya, engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempar dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu tumpukan, timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Jadi kita lihat Bapak Ibu, kekudusan kesucian Tuhan itu begitu penting di dalam rumah Tuhan, di dalam hidup gereja lokal, jemaat di mana kita ada. Kita harus menjaga, karena itu kita keluar dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Sehingga gereja lokal di mana kita ada, kalau ada kesucian kekudusan, Tuhan akan hadir. Tapi begitu ada dosa sedikit saja, makanya jaga gereja kita. Jangan ada yang dengki, iri, jangan ada yang kepahitan. Kita nggak menyediakan tempat untuk Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Karena itu penting sekali, salah satu hal yang perlu kita bangun, nilai untuk menjadi rumah Tuhan yang bisa menjadi kepenuhan Kristus yang akan memenuhi semua, itu namanya kesucian dan kekudusan. Ya, kita perlu keluar, jangan lagi serupa dengan dunia ini. Ini doa dan harapan saya. Mari Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita bebas melakukan dosa, kita diselamatkan, justru ada takut akan Tuhan. Mari kita sempurnakan kesucian, kekudusan hidup kita dengan hidup takut akan Tuhan. Jaga diri kita, taruh firman Tuhan di hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Jaga pandangan, telinga, mulut kita dari perkataan-perkataan yang gak benar. Jaga hati kita, sehingga kita semakin hari semakin disucikan, dikuduskan dalam perjalanan takut akan Tuhan. Kiranya kebenaran ini bisa menolong kita untuk melihat bagaimana di tengah pandemi, di tengah situasi yang goncang dunia ini, ketika gereja menjadi kepenuhan Allah, saudara, kita akan tetap kuat, karena kekuatan kita bukan kita, kekuatan kita karena Allah ada di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menyucikan, menguduskan hati pikiran kami. Kami belajar dari kisah bangsa Israel yang tidak kudus, menentang firman Tuhan dengan mengambil barang-barang jarahan. Karena itu biarlah Tuhan, kami boleh dibukakan, disingkapkan, untuk kami boleh jaga hidup kami sungguh-sungguh, sehingga kami boleh berada dalam posisi yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memenuhi kami dan kepenuhan Tuhan boleh dialirkan kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami berkat. Sekali lagi, Tuhan, kekalahan, ketidakberkatan itu diangkat oleh Tuhan, karena hari ini kami semua mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit ya Allah. Tuhan, bebaskan yang terikat. Semua tekanan, stres, depresi dibebaskan di dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera atas umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.